Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru seputar RPP Manajemen ASN yang tentunya di dalamnya akan mengatur terkait dengan penataan tenaga honorer. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja berkaitan dengan rancangan ataupun peraturan pemerintah manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN tahun 2023 yang lalu. Pada tanggal 5 Juni 2024, Bapak Ibu, di sini ada kembali diadakan rapat pembahasan RPP Manajemen ASN, dan di rapat ini khusus untuk sepertinya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat penjelasan yang kami kutip dari website menpan.go.id itu berkaitan dengan tenaga non ASN Bapak Ibu. Yang mana di sini Menteri Anas berpesan agar RPP ini memberikan yaitu kepastian hukum bagi seluruh pihak. Perlu keputusan yang segera diambil agar RPP ini membawa keadilan bagi tenaga non-ASN yang selama ini sudah mengabdi. Yang tentunya RPP Manajemen ASN ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh honorer di Indonesia, karena ini berkaitan dengan regulasi yang akan digunakan nantinya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi saat rapat pembahasan RPP Manajemen ASN yang merupakan di sini lintas kementerian, yang antar kementerian langsung Bapak Ibu, yang dipimpin langsung oleh Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas pada tanggal 5 Juni 2024. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya di sini juga kita bisa kutip Bapak Ibu beritanya yang dimuat juga di media online gpnn.com, bahwasanya informasi terkait dengan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN ini sudah pasti menjadi ya kabar gembira bagi jutaan honorer yang ingin segera diangkat jadi P3K. Yang mana rapat pembahasan rancangan PP Manajemen ASN yang dipimpin Menpan RB yaitu membicarakan terkait dengan penyelesaian masalah non ASN atau honorer. Yang mana pada rapat tersebut ya, Menteri Azwar Anas menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam PP Manajemen ASN itu harus membawa keadilan. Ya, RPP ini harus segera menemui keputusannya. Yang mana rapat pembahasan RPP Manajemen ASN ini diikuti oleh panitia antar kementerian Bapak Ibu ya, antara lain Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, Korps Pegawai atau Korpri, serta instansi terkait lainnya Bapak Ibu. Nah, beragam pendapat dari berbagai instansi ini diharapkan nantinya memberikan kepastian hukum, ya kepastian hukum bagi tenaga non ASN yang selama ini sudah mengabdi. Pak Menteri Anas berharap PAK ini juga memberi ketegasan dalam RPP ini. Menteri Azwar Anas juga mengatakan pembahasan mengenai non ASN atau honorer ini sangat mendesak, sebab kata Menteri Anas, nasib jutaan tenaga non ASN itu bergantung pada regulasi ini. Itu dari nanti setelah selesainya RPP Manajemen ASN ini Bapak Ibu. Nah, ini sangat urgent untuk segera diselesaikan. Impact-nya sangat besar RPP ini, tegas Menteri Anas. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer ialah membuka formasi CASN 2024 dengan porsi yang cukup besar, yang mana total persetujuan prinsip formasi tersebut sekitar 1,2 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN 2,3 juta secara bertahap. Ya, mana untuk tahun ini yang sudah ditentukan formasinya itu 1,2 juta ya Bapak Ibu. Nah, jumlah tersebut terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Termasuk di dalamnya itu talenta digital yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, kata Menteri Anas. Sementara itu, PLT
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Pak Abdul Hakim menegaskan, RPP ini menjadi payung hukum ya utama penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer nantinya, Bapak Ibu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa tidak boleh ada klausul pemutusan hubungan kerja secara massal. Sesuai arahan Presiden, penyelesaian tenaga non-ASN ini juga tidak boleh menjadi beban fiskal, ujar Pak Hakim. Nah, selain itu, penyelesaian penataan tenaga non-ASN juga tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini didapat oleh tenaga non-ASN. Terakhir, penataan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah akan menyelesaikan masalah penataan tenaga non-ASN atau honorer sesuai dengan data yang tercatat di BKN. Mana BKN pada tahun 2022 itu sudah melakukan pendataan tenaga non-ASN, Bapak Ibu. Yang mana di sini juga disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, penyelesaian tenaga non-ASN ini harus selesai pada Desember 2024, pungkas Pak Hakim. Nah, itu info terbaru yang kami dapatkan Bapak Ibu terkait dengan RPP Manajemen ASN, yang mana pada tanggal 5 Juni kemarin itu membahas terkait dengan substansi ya, terkait untuk penyelesaian non-ASN dalam RPP Manajemen yang dibahas, yang langsung dipimpin oleh Menteri Pan-RB yang menegaskan itu harus adil bagi seluruh pihak, tentunya untuk menentukan nasib ataupun menjadi payung hukum dan regulasi untuk penyelesaian tenaga non-ASN sebelum Desember 2024, Bapak Ibu. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.